Oh, oke, kita langsung saja. Bentar, Ibu. Ya, Pak. Mana ini? Ibu sudah siapkan ini kan, PBL-nya kan? Sudah, Pak. Ada di LMS, Pak. Silakan coba dibuka. Apa dipaparkan itu? LMS-nya, PBL-nya, Pak. Ya, PBL-nya. Boleh izin share screen, Pak? Ya, memang itu yang saya minta. Silakan. Iya, siap, Pak. Ini, Pak, share itunya, Pak. PBL-nya, Pak. Oke, silakan. Eh, Untuk kegiatan PPL 1, saya mengangkat materi pada pembelajaran kelas 4, fase B, yaitu materi kisah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, Pak. Pada sub bagian kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Capaian pembelajaran yang diharapkan nanti, Pak, peserta didik mampu memahami bagaimana proses perjalanan ataupun kisah hijrah Nabi Muhammad, Pak. Dengan tujuan pembelajarannya, siswa dapat menceritakan kembali kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dengan runtut dan jelas, Pak. Kemudian siswa dapat memahami dan menjelaskan hikmah dari peristiwa hijrah serta relevansinya dengan kehidupan sehari-hari, Pak. Dan yang terakhir, siswa dapat menunjukkan sikap-sikap positif seperti keberanian, kerjasama, dan kesabaran seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, Pak. Pada kegiatan pembelajaran ini, Pak, saya menggunakan metode PBL atau Project Basic Learning. Dengan rincian kegiatan pembelajarannya, Pak, pada kegiatan apersepsi ataupun pendahuluan, saya memandu siswa untuk berdoa sebelum belajar, kemudian mengecek kehadiran siswa, melaksanakan ice breaking yang bisa memacu siswa untuk semangat belajar, Pak, ataupun memberikan motivasi untuk siswa semangat belajar. Kemudian saya memberikan konteks ataupun pengantar dengan memberikan pertanyaan pemantik yang dihubungkan dengan dengan pembelajaran yang sudah, Pak. Pembelajaran minggu lalu dikaitkan dengan pembelajaran untuk sekarang. Kemudian pada kegiatan inti ataupun eksplorasi, saya melakukan yang pertama orientasi pada peserta didik dengan masalah. Yang pertama saya lakukan penyajian masalah, di mana saya tampilkan video pembelajaran berdurasi sekitar 10 menit. Lalu setelah video pembelajaran diputarkan, saya tekankan hal-hal penting apa yang ada relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Lalu hal tersebut dijadikan untuk bahan diskusi. Yang kedua, saya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, Pak. Membagi kelompok untuk berdiskusi, Pak. Kemudian saya memandu jalannya diskusi sampai dengan peserta didik bisa menyajikan hasil diskusinya, Pak. Dan yang terakhir, menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam proses evaluasi dan pemecahan masalah, saya kembali menekankan hasil dari diskusi siswa, kemudian saya rangkumkan menjadi sebuah penjelasan, Pak. Dan pada kegiatan penutup pembelajaran, saya kembali menekankan nilai-nilai penting yang telah dibahas kepada siswa, lalu memberikan tugas siswa untuk di sekolah sebagai bentuk asesmen formatifnya, dan juga memberikan tugas di rumah, Pak. Adapun metode yang saya gunakan adalah metode diskusi dan juga metode ceramah, Pak. Lanjut. Ya, untuk penilaiannya, Pak, asesmennya ada 2, ada asesmen formatif, itu saya berikan berupa LKPD, Pak. Ini LKPD-nya di bagian terakhir. Sebentar, Pak. Nah, ini bentuk LKPD untuk tugas di rumahnya, Pak. Jadi setelah pembelajaran, siswa mampu menceritakan kembali alur cerita bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Apa-apa saja yang dilalui oleh Nabi Muhammad selama perjalanan hijrahnya, Pak. Dan untuk rubrik tugas kelompoknya, Pak, siswa menceritakan apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah hijrah Nabi Muhammad dengan kehidupan kita sehari-hari, relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari, Pak. Dan LKPD terakhir untuk tugas di rumah, siswa diminta untuk menghubungkan gambar dengan keterangannya, Pak. Di mana gambar di sini seperti gambar pertama ada gambar unta, lalu dihubungkan dengan bacaan di sebelahnya, Pak. Jadi maksudnya gambar unta ini menggambarkan tentang apa. Kemudian ada gua sur, ini menggambarkan tentang apa, lalu dihubungkan dengan bacaan sebelah kanannya, Pak.
Itu untuk isi modulnya, Pak. Berapa slide semua, Ibu? Kalau slide untuk pembelajarannya 28 slide kalau saya ngajar di kelas, Pak. Itu waktu berapa jam itu? 4 jam pelajaran, Pak, 2 kali pertemuan. Oh, 2 kali pertemuan. Iya. Berarti Modulnya untuk 2 ya? kali pertemuan. Iya, Pak, ini dibagi 2. Misalnya, maksud saya cukup waktunya, Ibu, untuk presentasi itu? Insya Allah cukup, Pak. Kita sekalian dijelaskan ya, dibagi 2 itu. Iya, Pak, sekalian yang pertama saya bagi kelompok dulu, kemudian saya organisasikan pembelajaran, saya tampilkan video pembelajaran untuk didiskusikan oleh siswa, kemudian siswa diberikan tugas kelompok, Pak. Kemudian pada pertemuan yang kedua, siswa diberikan kesempatan untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya, Pak. Setelah menampilkan hasil diskusi kelompoknya, saya kembali menegaskan ataupun menekankan kesimpulan dari proses pembelajaran. Lalu saya berikan asesmen formatifnya, Pak. Oke, itu kelas berapa ini, Bu? Kelas 4, Pak. Mereka sudah bisa diskusi kelompok lalu mempresentasikan hasil diskusinya? Bisa, Pak. Diskusi kelompoknya saya minta mereka untuk bawa HP ke sekolah, Pak. Jadi bisa juga searching di Google untuk menambah pengetahuan dari luar, Pak. Nah, ini kayak mahasiswa saja seperti itu maksud saya, SD kelas 4. Tapi diskusinya tidak seperti format mahasiswa, Pak. Kalau kita mahasiswa kan dikasih tugas, dikasih silabus, lalu cari bikin makalah. Tapi anak SD, Pak, saya sediakan materi, mereka mencari pertanyaan yang sudah saya tentukan untuk didiskusikan, Pak. Jadi jawaban dari pertanyaan mereka itu yang ditampilkan ke depan. Oh, mereka searching lewat Google nanti ditampilkan. Iya, Pak. Iya. Apakah ya, maksud saya bisa jalan, Ibu? Semua siswa bisa mengikuti itu? Bisa, Pak. Rata-rata anak-anak sekarang sudah punya HP semua, Pak. Oke, mantap, luar biasa Ibu Tiwi. Alhamdulillah. Ya, siapkan dulu. Tiwi ya, Bu Tiwi Iya, Suryani ya. Tiwi Ya. Suryani. Bu Tiwi dari mana? Saya berasal dari Belui, Pak. Tugas di SD 119 Kutu Majidin Hilir. Sekarang sebagai mahasiswa PPGDIN, juga sebagai mahasiswa pasca S1 jurusan PAI, Pak. Jadi kemarin ketemu Bapak pas S2. pertama orientasi, Pak. Oh ya, S2. Iya. S2 ya. Iya, Pak. Oke, baik. Oke, Bu Tiwi. Iya, Pak. Oke. Baik, Bu Tiwi. Pertama, saya ingin menanyakan tentang modul ajar. Ya. Apa perbedaan modul ajar dengan RPP yang sekarang dulu kita Di kurikulum Merdeka dengan K13, RPP ya, Pak. rencana Iya. pelaksanaan pembelajaran. Betul. Nah, kalau di kurikulum Merdeka kita kenalnya modul ajar. Apa sih sebenarnya perbedaan yang signifikan? Silakan. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Pada intinya RPP dan modul ajar itu sama, Pak. Tapi di modul ajar lebih kompleks, Pak, lebih lengkap. Karena di modul ajar semuanya dirangkum. Kalau di pembelajaran K13 kemarin, RPP yang dipakai terakhir cuma RPP 1 lembar, Pak.
yang berisi cuma tujuan pembelajaran, rencana pembelajaran, sama sumber pembelajaran. Kalau di modul ajar, isinya semuanya lengkap Pak, dimulai dari identitas, lalu ada tujuan pembelajarannya, ada capaian pembelajaran, ada materi yang akan disampaikan. Bu Tiwi, sebentar ya. Iya, Pak. Ya. Nah, itu kalau RPP 1 lembar kan enggak. Kalau RPP yang sebelumnya yang tidak 1 lembar, lengkap juga tuh, kira-kira sama. RPP yang sebelumnya yang tidak 1 lembar, Pak, di penilaiannya tidak selengkap yang ada di modul ajar, Pak. Kalau di modul ajar ada penilaian formatif, ada penilaian sumatifnya, Pak. Kalau di RPPK 13 cuman ada penilaian untuk latihan di akhir pembelajaran saja. Oh gitu ya, baik, terima kasih. Ya, Kita lanjut ya. Iya Pak. Selanjutnya, bagaimana mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan TIPEC, dengan pendekatan TIPEC. Ya, jadi pendekatan TIPEC itu seperti apa? Coba silakan. Pendekatan apa Pak? TIPEC. TIPEC, oh ya. Pendekatan TIPEC itu TIPEC. Ya, TPACK Pak. Ya, TIPEC. pendekatan metode pembelajaran TIPEC yang digunakan yaitu teori pembelajaran yang melibatkan teori langsung, kemudian kita juga menggunakan metode pembelajaran yang tepat, dan terlebih lagi yang ditonjolkan dalam TIPEC adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi sebagai sumber belajar, Pak. Oke. Ya. Ya, seperti apa contohnya? Seperti penggunaan video pembelajaran sebagai penyampaian dari pembelajaran, kemudian penilaian bisa kita gunakan dengan quizzes ataupun menggunakan Google Form, Pak. Google Dokumen juga bisa digunakan. Jadi kita menerapkan teknologi, kita menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Oke, lanjutkan ya. Iya, Pak. Instrumen asesmen yang dapat meningkatkan atau instrumen asesmen ya, yang dapat mengembangkan critical thinking ya. Apakah Ibu Tiwi mungkin bisa bercerita tentang instrumen asesmen yang seperti itu yang bisa mengembangkan critical thinking? Instrumen asesmen yang dapat meningkatkan critical thinking berarti siswa itu berpikir kritis, Pak. Ya, instrumen yang digunakan bisa dengan menggunakan analisis seperti angket untuk diskusi, Pak. Jadi kita memancing siswa untuk berpikir lebih dari apa yang ada di dalam buku, Pak. Bagaimana contoh berpikir kritis? Contohnya seperti di modul ajar saya, Pak, yang saya upload di LMS. Di sana saya menerapkan metode pembelajaran PBL, Pak, Project Based Learning. Dalam metode PBL yang saya gunakan, saya menggunakan strategi pembelajaran dengan berdiskusi, Pak. Jadi diskusi yang kami lakukan bukan diskusi tentang hal yang ada di buku, Pak, tapi lebih kami diskusi tentang bagaimana siswa itu menganalisis. Contohnya yang kami pelajari tentang sejarah perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Jadi apa-apa saja yang dialami Nabi Muhammad saat perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Tapi yang kami diskusikan, Pak, bagaimana sejarah itu ataupun apa saja yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad, seperti sikap yang bagaimana kita bisa tiru dari sikap Nabi Muhammad saat perjalanan hijrah itu, Pak, dan bagaimana dengan relevansinya dengan kehidupan kita, bagaimana kita menerapkan contoh sikap yang diajarkan Nabi Muhammad saat perjalanan hijrah, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Oke, begitu ya, baik. Iya, Pak. Berikutnya, apa contoh materi ya? Mungkin di konteksnya adalah bidang studi yang Ibu Tiwi ya pegang ya. Materi ajar yang bermuatan hoax. Silakan, Ibu Tiwi.
contoh materi ajar yang bermuatan HOTS, High Order Thinking Skill itu Pak. Contoh materi ajar yang bermuatan HOTS pada mata pelajaran PI itu seperti kalau HOTS Pak kan tingkat pemikirannya sudah ada pada C4 dan C5, berarti analisis dan juga merancang atau menyusun. Nah, dalam PBL yang saya upload di modul, contoh materi ajar yang HOTS-nya itu Pak, siswa menganalisis apa saja sikap Nabi Muhammad yang bisa kita tiru untuk di kehidupan kita sekarang. Dan juga di PJBL-nya Pak, di rencana untuk PPL yang kedua, contoh HOTS-nya siswa merancang peta bagaimana perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah, Pak. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Ya, Pak. Iya, sebentar. Apa saja teknik asesmen yang mungkin bisa jelaskan ya untuk ini tadi ya, untuk mengevaluasi ya asesmen HOTS ini. Nah, apa saja teknik asesmen yang cocok atau pas untuk mengevaluasi kemampuan HOTS? Silakan. Teknik asesmen yang cocok untuk mengukur kemampuan HOTS siswa tadi itu Pak, yang pertama contoh teknik asesmen yang cocok, kita melihat bagaimana dampak dari pembelajaran pada perubahan karakter siswa Pak. Bisa dengan angket, bisa juga dengan lembar observasi Pak. Begitu ya. Itu beberapa teknik untuk melihat HOTS ya. Iya, Pak. Untuk mengakses kemampuan HOTS. Oke, selanjutnya ini terkait dengan modul Project P5. Apa yang ini yang upload nih tentang tugas modul Project P5 ini? Silakan ceritakan. Mohon diulang Pak, kurang jelas. Oke, saya ulangi. Ini tentang modul P5. Modul P5, apa yang sudah Ibu Tiwi ini apa tugas modul P5-nya tentang apa? Silakan. Baik Pak, tugas modul P5 yang akan saya laksanakan di sekolah, saya mengambil tema gaya hidup berkelanjutan Pak, di mana siswa memanfaatkan sampah dari jajanan mereka ataupun sampah yang ada di sekitar mereka seperti kotak sepatu Pak. Kami akan rencananya akan kami daur ulang menjadi bisa tempat tisu Pak. Dari sampah-sampah makanan yang mereka konsumsi sehari-hari, sampah-sampah plastik, rencananya akan kami buatkan bunga meja. Dan juga dari tutup botol Pak, rencananya akan kami buat sebagai bentuk kolase yang akan ditempelkan jadi hiasan dinding Pak. Kemudian dari botol-botol aqua bekas, botol-botol mineral bekas, rencananya akan kami buat kami masukkan potongan-potongan sampah makanan mereka, lalu disatukan, kami jadikan jadi meja. Nanti mejanya akan kami manfaatkan sebagai meja untuk meja belajar di perpustakaan, Pak. Jadi berarti ada pemanfaatan ya, limbah gitu ya, ya Pak. Atau sampah ya. Ya. Oke, baik. Baik, selanjutnya ini tentang PTK. Iya, Pak. Penilaian tindakan kelas. Ibu Tiwi sudah punya semacam rencana PTK seperti apa? Sudah, Pak. Ya. Perencanaan PTK saya juga menyangkut dengan materi PPL saya, Pak, yaitu bagaimana metode PBL bisa mempengaruhi hasil belajar siswa, Pak. Jadi yang saya terapkan, bagaimana hasil belajar siswa dipengaruhi oleh metode PBL dalam materi perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, Pak. Jadi rencananya akan saya buatkan pretest, semacam pretest sebelum memulai pembelajaran, Pak. Kemudian akan saya lakukan pembelajaran sesuai dengan modul. Kemudian hasilnya dilihat pada siklus 1, bagaimana hasilnya. Dan apabila masih ada yang belum memenuhi kriteria ataupun nilai yang diharapkan, saya akan lanjutkan pada siklus 2 sehingga akan menampakkan hasil perubahan dari nilai pertama dengan nilai yang kedua nantinya, Pak.
Baik, oke. Berarti tentang ini ya, peningkatan hasil belajar menggunakan Iya, PBL Pak. ya, gitu ya. Iya, Pak. Tema ini ya, tema petikan. Baik, Ibu. Saya kira Ibu sudah selesai apa namanya penilaian kita ini ya. Selanjutnya ya mungkin ini sudah peserta berikutnya ya. Siapa? Baik, terima kasih kepada Ibu Tiwi. Terima Ya, kasih sama-sama, sudah Pak. Iya, respon Pak. dengan baik dan Iya, Pak. sedia untuk ujian pada siang hari ini. Sukses ya dengan Amin. Mohon PPG-nya juga dan sukses juga bimbingan, dengan Pak. kuliahnya nantinya. Amin. Bu Mohon Tiwi. bimbingan di pasca, Oke, Pak. Bu Tiwi, sip. Oke, Pak. Bu Tiwi. Ya. Makasih, Oh, Pak. ya, Izin ya. live dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Tiwi.